تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dibimbing oleh Allah untuk membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Malam hari ini kita akan mengkaji 180 insyaallah sampai ayat 182. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا Jadi kalau jenengan mau berhenti, berhentinya di taraka khaira. In taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Karena tanwin bertemu dengan alif, artinya alif itu kan huruf yang mati, huruf yang tidak dibaca, maka tanwinnya hilang diganti dengan nun berharokat kasrah. Khairan dibaca khairanil, ya, khairanil wasiyah. Sebagian qari membacanya sampai al-wasiyah, jadi bacanya begini. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. Mulangnya dari al-wasiyah. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. Berhenti di khaira benar atau berhenti di al-wasiyah juga benar, ya. Haqqan 'alal muttaqin. Haqqan 'alal muttaqin. Faman baddala
baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Innallaha sami'un 'alim. Innallaha sami'un 'alim. Faman khafa min musin janafan aw ithman فأصلح بينهم فلا إثم عليه فمن خاف من موصٍ جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Pertemuan pekan kemarin kita membahas ayat 178 dan 179. Itu bicara tentang nopo? Hukum kisos, ya. Pembunuh maka dibayar juga dengan dibunuh, ya. Jadi kata orang nyawa dibayar dengan nyawa, kecuali pihak keluarga korban itu memaafkan. Kalau memaafkan maka hukum kisos tidak diberlakukan. Yang diberlakukan apa ibu-ibu, bapak-bapak? Denda, ya. Dendanya kemarin berapa? 100 ekor unta. Nah, kalau pihak keluarga korban itu memaafkan dan tidak mau menerima denda, artinya direlakan, maka pembunuh itu tidak punya kewajiban apa-apa, lepas sudah. Ya, tinggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengulangi lagi perbuatan yang keji tersebut, ya. Kemudian di ayat 180 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang wasiat. Kalau di ayat sebelumnya tentang hukum mati, ya. Maka sebelum orang itu dihukum mati mungkin ada wasiat yang ingin disampaikan. Tapi itu tidak hanya berlaku kepada orang yang dihukum mati, Bapak Ibu. Semua kita akan mati. Maka sebelum kita mati mungkin ada wasiat yang harus disampaikan, yang perlu dikabarkan kepada ahli waris atau kepada orang lain. Nah, itu dibahas dan ditentukan hukum-hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 180. Allah berfirman, kutiba alaikum, diwajibkan, alaikum atas kalian yang dimaksud orang beriman. Jadi kewajiban kita bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat. Termasuk salah satu kewajiban kita adalah berwasiat. Kapan wasiat itu dilakukan? Idza hadara ahadakumul maut, apabila hadara, hadir, ahadakum, kepada salah satu di antara kalian, al mautu, kematian. Kalau kematian sudah tiba. Nah, artinya panjenengan sudah berada di detik-detik akhir dari kehidupan panjenengan. Kemudian intaraka khaira, jika meninggalkan khairan. Apa maknanya khairan? Kalau di terjemahan bukan kebaikan itu, harta yang banyak.
Kenapa harta disebut dengan istilah khaira yang makna asalnya adalah kebaikan? Karena memang secara umum manusia itu mengukur kebaikan dengan apa? Harta. Kalau ada harta berarti hidup nyaman, tenang, ada banyak kebaikan, mau ke rumah sakit gampang, ya mau nyogok gampang. Itu kan kalau punya harta, Bapak. Nah, makanya harta itu karena manusia secara umum memandang mengukur kebaikan itu dengan harta, Allah menyebut harta dengan istilah khaira. Ya. Diwajibkan atas kalian idza hadara ahadakumul maut, apabila kematian sudah tiba kepada kalian, in taraka khaira, dan jika kalian saat itu memiliki harta yang banyak, apa yang diwajibkan? Al-wasiyatu, berwasiat, wajib. Jadi wasiat itu ditekankan, dianjurkan apabila memenuhi dua syarat. Nah, ini syaratnya. Yang pertama, idza hadara ahadakumul maut. Dipelankan ngajinya, Dek. Ngajinya dipelankan. Nah, yang pertama, idza hadara ahadakumul maut, apabila sudah mau mati. Kalau sehat-sehat seperti ini tidak dianjurkan wasiat. Nah, Pak Parman masih sehat, Mas Anto masih sehat, ya nggak perlu wasiat. Kecuali panjenengan udah yakin besok mau mati. Udah sakit parah, ya. Nah, itu perlu menulis wasiat. Kemudian yang kedua syaratnya intaraka khaira, kalau punya harta. Kalau tidak ada harta ya tidak usah wasiat, hadirin. Ya. Nabi sebelum meninggal tidak berwasiat karena beliau nggak ada harta. Ya, hanya meninggalkan beberapa potong roti yang bisa dimakan oleh Aisyah hanya dalam waktu beberapa hari. Harta Nabi nggak punya tanah, nggak punya uang, emas dan sebagainya, nggak ada. Makanya sebelum meninggal Nabi tidak ada wasiat. Nah, jadi syarat wasiat itu dilakukan, ditekankan dua. Yang pertama, apabila kematian sudah tiba, sudah dekat, ya, sakit parah, ya, dan panjenengan yakin itu tanda-tanda kematian. Kemudian yang kedua, apabila panjenengan orang yang taraka khaira, punya harta. Nah, walaupun hartanya tidak banyak, tetap diperbolehkan untuk wasiat, ya. Tetapi nanti dirinci hukumnya, Bapak Ibu. Kalau hartanya sedikit itu bisa masuk hukum makruh wasiat. Karena kalau hartanya sedikit nanti diwasiatkan, ahli waris mau makan apa? Nah, maka nanti dirinci tentang hukum wasiat, ya. Subhanallah, ya, coba perhatikan Bapak Ibu. Ketika Allah menyebut kematian, Allah menyebut dengan kata idza. Tapi ketika menyebut harta, Allah menyebutnya dengan kata in. In dan idza ini sama-sama bermakna jika. Tapi ada perbedaan fungsi, ya. Kalau idza untuk sesuatu yang akan datang dan pasti terjadi. Sedangkan in ini untuk masa yang akan datang tapi belum tentu terjadi. Ketika Allah menggambarkan kematian, Allah menyebutnya dengan kata idza. Karena kematian itu pasti terjadi, pasti datang, ditunggu nggak ditunggu itu ya pasti datang, disukai atau dibenci pasti datang. Nah, sedangkan in, ya, ini untuk sesuatu yang akan datang tetapi belum pasti. Nah, belum tentu orang itu meninggal dia punya harta banyak, kan belum tentu, nggak semuanya hadir, ya. Jadi ini hebatnya bahasa Arab, ya. Ada dua kata berbeda, maknanya sama tetapi fungsinya berbeda, ya. Apabila datang kematian, berarti mati yang mendatangi kita, bukan kita yang mendatangi kematian. Kalau kita yang mendatangi kematian, ya berarti kita akan nunda-nunda ibadah, nunda amal soleh, nunda taubat, karena kita tahu kapan kita akan mati.
Tetapi di dalam ayat ini kematian itu bukan didatangi, justru kematianlah yang datang kepada kita. Nah, kita nggak tahu kan kapan kita akan mati. Ya, apakah kematian itu datangnya besok, lusa, tahu setahun lagi, 2 tahun lagi, kita nggak tahu hadirin. Makanya sama Allah kita ini disuruh cepat-cepat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Cepat-cepatlah kalian untuk meraih ampunan dan surga Allah. Karena kalian tidak tahu kapan kematian itu datang. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, apa itu wasiat? Nah, sekarang kita masuk kepada fikih wasiat. Ya. Wasiat itu secara bahasa artinya apa? Pesan. Ya. Saya pesan ke panjenengan, tolong nanti pulang dari kantor saya dibelikan ini dan sebagainya. Itu namanya wasiat secara bahasa. Tapi secara istilah, wasiat itu adalah pesan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dengan hartanya setelah dia mati. Itu namanya wasiat. Contoh, dia bilang kepada misalnya panjenengan bilang ke saya, Ustadz, sepertinya umur saya sudah tidak lama lagi. Ini saya sudah sakit parah dan Ustadz tahu saya orang yang banyak hartanya. Nah, saya berwasiat Ustadz karena Ustadz ini orang yang saya percayai. Nanti kalau saya mati, amin. Kata Ustadznya, kalau saya meninggal dunia, tolong uang saya 50 juta sedekahkan ke Masjid Asyura. Nah, ini namanya wasiat. Nah, saya yang menerima wasiat itu wajib menjalankan. Ya. Atau wasiat untuk melunasi hutang. Nah, dia memanggil anaknya. Kalau urusan hutang jangan dipanggil Ustaz. Ya. Yang Ustaz yang dipanggil, anaknya yang dipanggil. Tapi kalau sedekah atau apa-apa itu tidak apa-apa lah manggil Ustaz. Ya. Mungkin panjenengan yakin Ustaz ini bisa menjalankan wasiat itu dengan sempurna karena paham hukumnya. Nah, panjenengan punya hutang, mau meninggal dunia tuh panggil anak. Nah, ayah punya hutang 50 juta kepada fulan bin fulan, tolong ya dilunasi. Ini namanya juga wasiat, Bapak Ibu, ya. Kemudian hukum wasiat itu apa? Kalau kita merujuk kepada ayat ini, hukumnya apa? Wajib kan? Karena Allah menggunakan istilah kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Apabila mati sudah tiba, menjelang mati dan kalian punya harta banyak, diwajibkan atas kalian al-wasiyah, menyampaikan wasiat. Nah, kalau kita mengambil zahirnya ayat ini, maka wasiat hukumnya wajib. Tetapi oleh ulama hukum wasiat itu dirinci karena nanti ada hadis yang menyebutkan bahwa wasiat itu tidak selamanya wajib, tergantung kondisi dan apa yang diwasiatkan, ya. Sayyid Sabiq, ya, dalam kitab beliau namanya Fiqhus Sunnah, menyebutkan hukum wasiat itu ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama, wasiat hukumnya wajib. Berarti wasiat yang ini wajib dilakukan, kalau enggak berdosa. Dia mati dalam keadaan membawa dosa. Wasiat seperti apa? Wasiat dalam keadaan jika seseorang memiliki tanggungan kewajiban syariat, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Kepada Allah itu contohnya nazar. Panjenengan mau meninggal dunia tetapi belum menunaikan nazar. Nah, wasiat menyampaikan bahwa panjenengan punya nazar tapi belum tertunaikan, ini wajib disampaikan kepada ahli waris. Ya, wajib dilakukan wasiat seperti ini. Atau wasiat hutang. Ya. Saya punya hutang sekian-sekian, tolong dilunasi karena takut usia saya tidak sampai untuk membayar hutang. Nah, wasiat seperti ini wajib disampaikan atau ditulis, Bapak Ibu. Nah, maka kalau panjenengan punya wasiat yang hukumnya wajib ini, tolong ya, jangan sampai diremehkan.
karena kita tidak tahu usia, terutama hutang Bapak Ibu. Ya, jangan kalau punya hutang, usia sudah tua, hutang banyak, tulis wasiat. Nah, kemudian simpan di sebuah tempat, kabarkan kepada anak, nak di tempat ini ada wasiat ayah, nanti boleh kamu buka setelah ayah meninggal dunia. Dibuka oleh anaknya, dikirain wasiat ini warisan, ternyata disuruh bayar hutang. Nah, tapi anak itu kalau ingin ayahnya selamat di akhirat, ya dibayarkan hutangnya. Nah, kemudian yang kedua ada hukum wasiat sunnah, ya. Jadi sunnah berwasiat seperti ini, yaitu wasiat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan hartanya nanti setelah meninggal dunia. Contoh, nah kalau ayah sudah meninggal dunia, tolong sedekahkan uang ayah sebanyak 50 juta kepada Masjid Asyura. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang ketiga, wasiat hukumnya haram. Haram hukumnya berwasiat, yaitu wasiat yang mengandung dampak keburukan, yang mengandung maksiat, ya. Nah, nanti kalau ayah udah meninggal, tolong si anu itu, tolong harta ini nanti dibangunkan untuk gereja, ya. Nah, ini wasiat yang hukumnya haram, tidak boleh dijalankan. Kemudian termasuk wasiat yang hukumnya haram adalah jika wasiat itu berlebih-lebihan sampai menyusahkan ahli waris. Ya, ahli waris sampai kelaparan karena wasiat itu. Ya, ini hukumnya haram. Kemudian yang keempat, hadirin, wasiat hukumnya makruh. Namanya wasiat makruh, yaitu jika orang sedikit harta tapi dia berwasiat, ya, hartanya sedikit, nggak banyak hartanya, mungkin dia punya harta 10 juta, 20 juta gitu kan, anaknya banyak, ya, dia berwasiat, nah tolong nanti sepertiga dari harta ayah kamu sedekahkan ke masjid, hartanya 20 juta, kalau 20 juta sepertiganya berapa? 6 juta? 7 juta, hadirin, 7 juta. Nah, berarti sisa 13 juta. Nah, 13 juta anaknya 5 ini kan menyusahkan. Mereka hanya dikasih bagian yang sedikit dalam warisan. Belum lagi anak perempuan dapat bagian sedikit dibandingkan laki-laki. Nah, maka wasiat seperti ini hukumnya makruh. Jadi kalau panjenengan merasa hartanya nggak banyak, ya nggak usah wasiat lah, walaupun sudah tua. Tidak usah wasiat, itu hukumnya makruh, ya. Tapi kalau hartanya banyak, tanahnya, punya tanah, ya, tanahnya kalau dijual harganya 1 miliar, 2 miliar, ya, punya perusahaan, punya harta simpanan, ya, tabungan, nah itu harus wasiat dan disunnahkan wasiat untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, supaya panjenengan dapat kebaikan yang terus mengalir walaupun panjenengan sudah tidak ada, ya. Kemudian syarat-syarat wasiat, ya. Jadi ada syarat-syaratnya Bapak Ibu. Yang pertama, isi wasiat tersebut berupa kebaikan, bukan kemaksiatan atau perkara yang batil atau perkara yang tidak ada manfaatnya bagi orang yang akan meninggal dunia. Nah, kalau wasiat itu isinya kemaksiatan, tidak boleh dijalankan, tidak sah wasiatnya. Atau perkara yang batil, ya, misalnya berwasiat nanti kalau ayah sudah meninggal dunia, tolong gantungkan benda ini ya supaya ayah tidak jadi hantu. Nah, itu wasiat yang batil, ya, khurafat, tidak boleh dijalankan. Kemudian atau perkara yang tidak ada manfaatnya bagi si mayit, ya, ini juga nggak perlu dijalankan dan wasiatnya nggak sah. Contoh ya, berwasiat begini. Nah, nanti kalau ayah sudah meninggal dunia, tolong rumahnya ini dicat, ya. Enggak
nggak wajib dijalankan wasiat seperti ini, nggak ada manfaatnya, ya. Kemudian syarat yang kedua, sesuatu yang diwasiatkan itu masih milik orang yang berwasiat, ya. Artinya kalau milik orang lain tidak sah wasiatnya. Misalnya milik tetangga, ya, diwasiatkan, nak tolong nanti kalau ayah meninggal dunia rumah tetangga ini dijual, ya. Tetapi memang Bapak Ibu, tetangganya itu minta kepada dia untuk dijualkan rumahnya. Nah, cuman ini kan rumah itu bukan milik dia, tapi milik tetangganya. Ya, mungkin tetangganya pindah ke tempat yang lain. Nah, wasiat kemudian dia mau meninggal dunia, berwasiat kepada anaknya untuk dijualkan rumah tetangganya itu. Nah, itu tidak sah wasiatnya dan tidak wajib dijalankan. Ya. Nah, kemudian termasuk juga wasiat yang bukan dalam kepemilikan dan tidak sah wasiat seperti ini adalah seorang suami wasiat kepada istrinya, mama nanti kalau ayah meninggal jangan nikah lagi ya, gitu. Ini nggak sah karena ketika seorang suami itu meninggal, istri itu bukan lagi milik suaminya yang meninggal. Kalau masa iddahnya sudah selesai, berarti dia sudah sendiri, tidak ada yang memiliki dalam hubungan suami istri. Ya, maka wasiat suami itu, suaminya berwasiat tidak boleh menikah lagi, itu nggak boleh dijalankan. Ya, tidak boleh wanita itu beralasan nggak nikah lagi karena dapat wasiat dari suaminya, nggak boleh nikah lagi setelah suaminya meninggal. Ya, nggak boleh. Itu bahkan ada ulama yang mengatakan haram sikap seperti itu. Karena Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk ketika perintahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau seorang istri berwasiat kepada suaminya. Kata istrinya, "Bang, nanti kalau sepertinya usiaku sudah enggak lama lagi, Bang." Kata suaminya, "Amin." Nanti kalau aku udah meninggal dunia, abang jangan nikah lagi ya. Kata suaminya, nggih. Tanah kuburannya belum kering, udah dapat hadirin, ya. Tapi beda memang laki-laki dengan perempuan itu, ya. Kalau perempuan ditinggal wafat oleh suaminya lama dapat jodoh. Tapi kalau suami ditinggal wafat oleh istrinya, itu nggak lama udah dapat. Karena memang sebelum istrinya meninggal udah kenal, ya. Nah, baik Bapak Ibu, itu syarat yang kedua. Yang ketiga, wasiat harta tidak boleh lebih dari sepertiga dari total harta, ya. Nggak boleh lebih sepertiga. Sebab ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sakit parah, kemudian Nabi menjenguk. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku sedang sakit parah dan aku yakin ini adalah waktu mendekati kematianku. Sedangkan engkau tahu aku adalah orang yang banyak harta dan aku hanya punya satu anak perempuan. Itu pun nanti kalau menikah dia akan ikut suaminya. Bolehkah aku mensedekahkan 2/3 dari hartaku?" Kata Nabi, "Tidak boleh." Nah, kemudian dia bertanya lagi, "Kalau setengahnya ya Rasulullah?" Tidak boleh juga. Kemudian kalau sepertiga? Kata Nabi, boleh, dan sepertiga itu sudah banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa maksimal harta yang boleh diwasiatkan itu sepertiga. Kalau lebih, berarti lebihnya itu nggak usah dimasukkan dalam wasiat dan tidak sah wasiatnya. Misalnya Pak Suparman meninggal dunia, contoh, iya, amin amin. Oh, nulis apa jenengan wasiat? Nah, misalnya Pak Suparman meninggal dunia, meninggalkan punya uang 100 juta. Nah, wasiatnya tidak boleh lebih dari sepertiga. Berarti nggak boleh lebih dari berapa itu? Nah, tidak boleh lebih dari 33 juta. Anggaplah tidak boleh lebih dari 34 juta lah, biar gampang. Nah, kalau lebih maka wasiatnya tidak sah. Nah,
wasiatnya tidak sah. Nah, boleh ahli waris itu menjalankan wasiatnya asalkan tidak lebih yang dikasih ke orang yang dia wasiatkan itu tidak lebih dari 34 juta. Ya. Ini syarat yang ketiga. Kecuali boleh lebih Bapak Ibu ya, boleh lebih jika diizinkan oleh ahli waris. Misalnya Pak Suparman mengumpulkan anaknya. Anak-anak, ayah ini punya tabungan 100 juta. Ayah berwasiat 50 jutanya diberikan, disumbangkan ke masjid. Ini 50 juta kan lebih dari sepertiga kan? Nah, lalu Pak Suparman bilang, kalian setuju nggak? Karena dalam Islam wasiat itu hanya sepertiga. Kalau kalian setuju, nanti setelah ayah meninggal dunia, tolong 50 juta itu kasihkan ke Masjid Asyura. Nah, ini boleh dengan persetujuan ahli waris. Tapi kalau nggak ada persetujuan dari ahli waris, ya, nah maka hanya boleh disedekahkan sepertiga dari harta totalnya. Kemudian yang keempat, syaratnya harta wasiat tidak boleh ditujukan kepada ahli waris. Karena nanti ahli waris itu dapat bagian sendiri dengan harta warisan. Ya. Jadi nggak boleh berwasiat kepada ahli waris dan dibagi kepada dia. Nah, kalau ayah meninggal dunia, nanti kamu dapat rumah ini, yang ini dapat rumah ini, nggak boleh. Seperti itu, wasiatnya nggak sah. Ya. Kecuali hibah, itu boleh. Hibah itu Bapak Ibu dibagi dan diberikan ketika masih hidup. Kalau diberikannya ketika sudah meninggal dunia, itu nggak sah. Nah, itu bukan hibah, namanya wasiat. Nah, wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Ya, ini kesalahan orang sekarang. Ini orang tuh bilangnya begini kepada anak-anaknya. Ini nanti kalau ayah udah meninggal, ini punya kamu. Yang ini punya kamu, yang ini punya kamu, yang ini punya kamu. Kalau ayah udah meninggal. Kalau ayah belum meninggal, masih punya ayah semua. Nah, ini enggak sah wasiatnya. Akhirnya nanti ketika ayahnya meninggal dunia, semuanya itu harus dibagi secara hukum waris. Yang betul bagaimana? Udah dikasih ketika masih hidup. Nah, ini mumpung ayah masih hidup nih. Ini buat kamu sekarang. Yang ini buat kamu, yang ini buat kamu, yang ini buat kamu. Sudah, berarti ayahnya sudah enggak punya apa-apa. Nah, status ayahnya saat itu numpang kepada anaknya. Ngoten. Itu yang betul kalau panjenengan ingin membagi harta sebelum wafat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, syarat wasiat itu adalah wasiat ditunaikan sebelum pembagian warisan dan setelah melunasi hutang. Jadi sebelum harta warisan itu dibagi, ahli waris harus menunaikan wasiat ayahnya dulu. Ayahnya minta sepertiga hartanya diberikan ke masjid, udah kasih dulu. Oh, ternyata ayahnya punya hutang, ditunaikan dulu hutangnya, baru nanti sisa harta dibagi secara hukum waris. Itu syarat-syarat dari wasiat Bapak Ibu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kita lanjut ya firman-Nya, lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Hendaklah kalian meninggalkan wasiat jika kalian punya harta. Kepada siapa wasiat itu disampaikan? Lil walidaini, kepada kedua orang tua, wal aqrabin atau kerabat, bil ma'ruf, dengan cara yang benar. Ya, cara yang benar bagaimana? Kalau hartanya banyak. Ya. Kalau hartanya sedikit nggak usah berwasiat. Haqqan 'alal muttaqin. Haqqan, ini kewajiban, 'alal muttaqin, atas orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau nggak bertakwa Ustadz, padahal dia muslim, nggak wajib dong berwasiat. Nah, maksudnya adalah yang bisa menjalankan ini dan mau menjalankan wasiat seperti ini hanya orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah menyandarkan kewajiban ini kepada orang yang bertakwa. Sebenarnya semua orang beriman, walaupun dia tidak bertakwa kepada Allah, dia tetap wajib menyampaikan wasiat jika ada wasiat yang memang wajib untuk disampaikan kepada anaknya, seperti wasiat hutang atau wasiat nadar. Ya. Kemudian ayat 181 Bapak Ibu, ini bicara tentang kewajiban menunaikan wasiat.
Jadi orang yang dikasih wasiat wajib untuk menunaikan wasiat tersebut. Allah berfirman, "Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddilunah." Siapa yang mengganti atau merubah wasiat itu ba'dama sami'ahu, setelah dia mendengarkannya, fa innama itsmuhu, maka dosanya 'alal ladzina yubaddilunah, atas orang yang mengganti. Ya. Jadi nggak boleh merubah wasiat, Bapak Ibu. Misalnya Pak Suparman berwasiat kepada saya. Kata Pak Suparman, "Ustadz, tolong uang 30 juta nanti kalau saya meninggal sedekahkan ke Masjid Asyura." Ternyata saya merubah. Dirubahnya oleh saya 20 juta. 10 jutanya saya ambil atau saya berikan kepada ahli waris. Nah, itu saya dapat dosa, Bapak Ibu, karena sudah merubah wasiat, ya. Jadi tidak boleh mengganti wasiat. Ba'dama, ingat ya, dosa itu apabila ba'dama sami'ahu, setelah mendengarkan, udah paham wasiatnya, udah dengar, tapi ternyata dirubah, dosa yang merubah itu. Tapi kalau panjenengan lupa karena wasiatnya sudah lama, atau panjenengan dengarnya samar-samar, nah ternyata yang panjenengan kasih tidak sesuai dengan keinginan orang yang berwasiat, ini tidak dosa. Ya, asalkan yang dikasih itu tidak lebih dari sepertiga hartanya, ya, tidak dosa. Jenengan pernah dengar bahwa orang itu atau orang tua panjenengan berwasiat, cuman kurang jelas. Apa nyebutnya 30 juta atau nyebutnya 300 juta. Pokoknya kurang 30 juta atau 3 juta, kurang jelas, ya. Nah, ini boleh panjenengan memutuskan sesuai keyakinan panjenengan, walaupun berbeda dengan keinginan yang berwasiat betul-betul. Karena itu tanpa kesengajaan, sebab panjenengan mendengarnya kurang jelas. Tapi kalau panjenengan mendengarnya udah jelas, udah paham, lalu dirubah, maka perubahan itu mengandung dosa. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ada pertanyaan begini, Bapak Ibu. Bagaimana hukumnya merubah wasiat untuk kemaslahatan yang lebih besar? Contoh, misalnya Pak Parman berwasiat kepada saya, "Ustadz, tolong nanti kalau saya meninggal uang 50 juta sedekahkan ke Masjid Babu Salam." Padahal Masjid Babu Salam itu udah gede, udah banyak dananya, jemaahnya sedikit. Tapi sedangkan Masjid Asyura perlu pembangunan, perlu perluasan, jemaahnya tambah banyak. Nah, bagaimana hukumnya saya memindahkan wasiatnya Pak Parman yang awalnya ke Masjid Babu Salam dipindah ke Masjid Asyura? Nah, ini ulama khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ya. Tapi pendapat yang lebih aman adalah mengikuti sesuai sirat yang diucapkan oleh yang berwasiat. Yang berwasiat mintanya di Masjid Babu Salam, ya sudah, kasihkan ke Babu Salam. Kecuali siratnya umum, hanya ke masjid. Nah, itu terserah kita. Terserah yang menerima wasiat mau dikasihkan ke masjid manapun, boten napa-napa. Karena saat wasiat tidak disebutkan nama masjidnya. Ya. Paham Bapak Ibu? Nah, kita lanjut ya supaya sampai 182. Faman khafa mim musin janafan au ithman, maka barang siapa yang khawatir mim musin, dari orang yang berwasiat, janafan, melakukan kekhilafan, au ithman, atau dosa yang disengaja. Begini, janafan itu kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja, sedangkan ithman kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, ya. Fa aslaha bainahum, lalu dia yang menerima wasiat itu memperbaiki kesalahan, memperbaiki keliruannya. Fala ithma alaih, maka tidak ada dosa bagi dia jika merubah.
Wasiat tujuannya untuk memperbaiki kekeliruan. Contoh, Pak Parman punya uang 100 juta, berwasiat kepada saya, Ustadz nanti kalau saya udah meninggal dunia tolong uang 50 juta kasihkan kepada Masjid Asyura. Itu wasiatnya benar atau salah tuh? Salah wasiatnya, karena melebihi dari sepertiga. Nah saya merubah, betul-betul saya rubah jadi 33 juta. Nah lebihnya saya tidak kasihkan ke Masjid Asyura karena wasiatnya salah. Nah saya melakukan perubahan itu Bapak Ibu, fala itsma alai, enggak ada dosa kata Allah. Paham maksud ayat ini? Nah, au itsman, atau Pak Parman itu sengaja melakukan kesalahan, bukan karena dia tidak tahu tapi sengaja. Contoh, Ustadz, saya nanti kalau meninggal dunia tolong anak saya ini jangan dikasih uang, jangan dikasih harta saya, ini anak ini jahat kepada orang tua dan seterusnya misalnya. Nah, saya tidak boleh menjalankan wasiat itu dan saya harus merubah, ya, harus merubah sikap saya, tidak boleh menjalankan. Nah kenapa? Karena anak memang wajib mendapatkan harta warisan, harus Bapak Ibu. Sebab anak seperti apapun selama dia muslim, sejahat apapun anak itu tetap punya hak untuk mendapatkan harta warisan. Nah, saya tidak menjalankan wasiatnya Pak Parman, fala itsma alaih, tidak ada dosa bagi saya. Jadi tidak semuanya perbuatan merubah wasiat itu mengandung dosa, enggak semuanya. Kalau wasiat itu tidak tepat maka dirubah bertenopo-nopo, ya. Tapi kalau wasiat itu sudah tepat sesuai aturan agama lalu dirubah oleh yang bersangkutan, maka yang merubah itu dosa. Kemudian Allah menutup ayat ini, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun, rahim, maha penyayang, ya. Jadi jangan takut merubah wasiat jika memang ada kekeliruan atau ada kesalahan atau ada sesuatu yang tidak tepat dari wasiat itu, botonopo-nopo. Dan jangan coba-coba merubah wasiat jika wasiat itu sudah benar. Jika tetap dirubah maka hukumnya dosa. Fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Nah, itu tentang hukum wasiat, ya. Ada wasiat, ada hibah, satu lagi apa? Waris. Nah, ini beda. Kalau wasiat, harta itu dikasih setelah yang bersangkutan meninggal. Kalau hibah dikasih ketika yang bersangkutan masih hidup. Nah, warisan itu dibagi setelah yang bersangkutan sudah meninggal dunia, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, silakan Pak Suparman. Gimana? Yang ayat satu dulu. Tanda-tanda maut. Tanda-tanda maut ini Ustaz biasa tadi kan seolah sudah mau meninggal, yang mau parah ataukah tanda-tanda maut dalam artian seperti berupa tanda maut juga. Baik. Pokoknya berkering, makanya kan termasuk tanda maut juga. Apakah maksudnya bagaimana? Apakah memang jelas-jelas ini diponis mau mati dan dengan bulan itu bagaimana? Nah, baik, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berwasiat kepada kedua orang tua dan dari kerabat. Apakah di sini yang terlihat seperti ini juga hanya kepada kedua orang tua dan dari kerabat? Padahal tadi kita mencontohkan bisa berwasiat kepada ustaz, Ya. atau mungkin juga kenapa kepada anak yang dekat atau yang lain, ini kok hanya ditujukan kepada kedua orang tua dan dari mungkin bagaimana penjelasannya ini? Baik, ya. Jadi wasiat itu selama masih hidup dilakukan wasiat itu sah, ya.
Tidak harus nunggu tua, enggak harus nunggu ketika menjelang kematian, enggak harus. Itu sah-sah saja. Misalnya saya berwasiat, sah-sah saja saya berwasiat, saya nulis. Nah, kalau saya sudah meninggal dunia, kamu begini, itu sah. Walaupun saya masih muda, masih sehat, sah. Cuman yang dimaksud oleh ayat ini ditekankan, sangat ditekankan. Bahkan kalimatnya menggunakan kutiba alaikum, kalau diartikan itu diwajibkan, sangat ditekankan. Nah, kapan? Idza hadara ahadakumul maut, kalau tanda-tanda kematian itu sudah jelas, sakit parah, ya sudah tua banget, ya udah usia 60 70, ya. Nah, itu sebaiknya itu ditekankan untuk menyampaikan wasiat atau membuat wasiat jika punya harta dan harta yang banyak, ya. Kemudian wasiat itu disampaikan kepada siapa? Sebenarnya wasiat itu disampaikan kepada siapapun boleh, tidak hanya kepada orang tua, tidak hanya kepada kerabat. Nah, justru ayat ini Bapak Ibu ada maksud lain dari ulama tafsir, bahwa yang diperintahkan oleh Allah adalah berwasiat kepada kedua orang tua dan kepada kerabat untuk mendapatkan hartanya. Nah, padahal orang tua itu kan dan kerabat sebenarnya mereka punya hak untuk mendapatkan warisan. Nah, sehingga ayat ini dihapus nanti oleh ayat yang lain hukumnya. Itu sebagian pendapat ulama. Tapi saya lebih cenderung memaknakan bahwa wasiat itu disampaikan kepada orang tuanya atau kepada kerabatnya dan mereka diperintahkan untuk menjalankan wasiat itu. Nah, penyebutan keluarga di sini, ya, itu pada umumnya karena yang dekat dengan dia ketika dia menjelang kematian itu adalah keluarga. Ya, tentu misalnya Pak Parman menjelang kematian, yang dekat dengan Pak Parman kan bukan saya, karena saya tidak ada hubungan nasab dengan beliau. Ya, yang dekat siapa? Orang tuanya atau anaknya. Anak ini nanti masuk ke akrobin, ya, keluarga, ya, kerabatnya, dan pokoknya keluarganya. Maka yang disebut oleh Allah dalam ayat ini adalah keluarga. Tapi tidak harus kepada mereka berwasiat, boleh juga kepada orang lain. Kemudian dianjurkan wasiat itu ada saksinya, ya. Ini sebagaimana disebut oleh Allah SWT di ayat yang lain Bapak Ibu, ya. Yaitu di surah Al-Maidah ayat yang ke 106. Kata Allah, "Idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyah ithnani dzawa adlin minkum." Apabila kematian kalian sudah tiba dan tanda-tandanya sudah sangat kuat, maka kalian ketika berwasiat ithnani dzawa adlin minkum, hadirkan dua orang yang adil untuk menjadi saksi atas wasiat kalian, ya. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Hah? Silakan ibu-ibu tadi kayaknya ada yang mau tanya. Monggo. Sudah tidak ada, ya? Berarti sudah paham. Tinggal dipraktekkan saja. Nah. Monggo. Baik. Ini pertanyaan, jika ada seorang ayah berwasiat kepada satu anaknya saja, ngoten. Nah, sedangkan anaknya ada 5. Nah, ketika sudah meninggal dunia, nah yang 4 ini nggak percaya kepada yang menerima wasiat, ya, bahwa ayahnya dulu pernah wasiat seperti itu. Bagaimana kalau kasusnya seperti itu? Nah, si anak yang mendapatkan wasiat itu tetap wajib menjalankan, walaupun saudara-saudaranya tidak percaya, ya. Kemudian yang kedua, buat 4 orang itu percaya. Bagaimana caranya? Mungkin satu anak itu bisa melakukan sumpah, ya, karena sumpah dibolehkan untuk membuat orang lain percaya, ya, sumpah kepada 4 orang itu bahwa ayahnya dulu berwasiat.
Kemudian yang ketiga, ya, ini pentingnya berwasiat disaksikan atau ditulis. Sekarang nggak perlu ditulis lah, direkam juga boleh, di video. Nah, ditulis oke, atau di video bisa. Jadi panjenengan buat panggil Mas Anto, disuruh syuting. Mas tolong syuting, saya mau buat wasiat. Nah, syuting. Cuman bayar katanya. Nah, itu jadi bukti ya. Nah, kalau nggak ada buktinya jemaah rahimakumullah, sedangkan itu betul ada wasiatnya, maka anak yang pertama harus meyakinkan 4 saudaranya bahwa ayahnya berwasiat, mungkin dengan cara sumpah, ya. Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita pelajari menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pekan depan kita bahas ayat puasa. Betul apa nggih? Jadi tetap kita bahas ini. Walaupun puasa Ramadannya sudah berlalu, tapi insyaallah kan kita bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Ya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.